Para sahabat semua ya, selamat pagi. Nah, ini kolam ikan saya ini, lihat dasarnya ini sekarang bersih ya. Bisa dilihat dasarnya semuanya bersih karena bagian suction pompa atau yang bagian disedot ini bisa diperpanjang ya. Diperpanjang seperti ini ya, dan lubangnya di sepanjang pipa peralon ini ya. Di sepanjang pipa peralon ini ada lubang-lubangnya, dan lubang tempat sedotnya itu bisa digeser-geser disesuaikan dengan keperluan. Kalau mau nyedot di sini, lubangnya yang terbuka sini. Kalau mau nyedot tengah, lubangnya yang terbuka tengah. Kalau mau nyedot sana, lubangnya yang terbuka di sana. Jadi dengan cara seperti ini, kita sama sekali tidak pernah menyedot bagian bawah ya. Bagian bawah ini, kotoran-kotoran itu tidak pernah ini disedot. Dan pada saat mulai instalasi bagian bawahnya itu juga kolamnya kotor dasarnya, tapi sekarang sudah otomatis bersih sendiri. Nah, bagaimana cara membuat ini bisa dilihat nih di video yang di atas nih ya. Di video ini cara membuat bagian dasar ini sudah ada videonya ya, jadi tidak perlu diulang lagi. Hanya saat ini filternya masih seperti ini filternya, jadi pada 3 hari pertama ini repot ngebersihin ya, dan ini mungkin seminggu sekali harus dibersihkan. Nah, cara seperti ini tidak bagus ya, capek yang kita masih repot ngebersihin filter. Saya ingin memodifikasi filter ini, model filternya jangan begini ya, model begini kita masih repot. Jadi filternya akan saya buat yang kalau membersihkan itu nggak usah repot-repot kayak gini ya. Ini masih repot karena pasirnya harus dicuci. Saya tidak perlu lagi mencuci pasir. Nah, ini saksikan video berikutnya ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, nanti kalau sudah dimodifikasi begini, ini kolam mau dibuat berapa banyak, sistemnya seperti ini, dan kita nggak perlu repot membersihkan dasar kolam, nggak perlu mengganti-ganti air gitu ya. Ini air belum, nggak pernah diganti ya. Sejak dipasang seperti ini air nggak pernah diganti-ganti, hanya ditambah ya, karena kan musim kemarau nih, makin lama makin susut airnya. Nah, sekarang saya mau bikin filternya ya. Filternya mau saya buat dari ember saja. Nah, filternya ini saya buat dari ember seperti ini saja ya. Ini embernya udah cukup, ukurannya cukup kalau untuk kolam sebesar ini ya. Dan nantinya tidak perlu mencuci-cuci filter lagi ya. Nah, bagaimana cara membuat filternya? Ikuti video selanjutnya ya. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat filter. Ya, ini ember bekas ya. Ember bekas ini kebetulan udah kotor dalamnya, sulit dibersihkan. Kemudian ini apa? Ram kawat seperti ini ya. Ini supaya nanti kerikil nggak lolos ke sini, jadi agak gede batu-batunya. Kemudian besi untuk di bagian bawah untuk menahan saringan ya, agar nggak lolos ke bawah. Nah, kita sekarang potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat filter.
Ya ini ember bekas ya. Ember bekas ini kebetulan udah kotor dalamnya, sulit dibersihkan. Kemudian ini apa? Ram kawat seperti ini ya. Ini supaya nanti kerikil nggak lolos ke sini, jadi agak gede batu-batunya. Kemudian besi untuk di bagian bawah untuk menahan saringan ya, agar nggak lolos ke bawah. Nah, kita sekarang potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, ini bentuk konstruksi filternya jadi begini ya. Filternya dalamnya dipasang-pasang palang besi, kemudian kita pasang ini ram kawat atasnya. Ram kawatnya dipotong sesuaikan dengan diameternya aja, nanti dipaksa masuk gitu ya. Nah, ini sistem sambungan pipanya pralon. Terus saya menggunakan sistem seperti ini ya. Ini potongan pipa 3/4 in. Nah, pipa yang ini kan masuk setengah in ini ya. Dan ini biar kenceng di embernya itu, jadi pakai ini, jadi nanti masuk ke sini, jadi pipanya dibelah jadi bisa masuk gitu ya. Pipanya dibelah dikit jadi gampang masuknya, jadi nanti ke sananya masuknya kencang gitu ya, pegangannya segitu. Nah, jadi walaupun nggak dipegangin, ininya besar ya, nempelnya nggak kecil. Yang bawah juga ya, yang bawah menggunakan, nah ini ada kerannya ya. Ini ada kerannya, ini saya sambung pipa 3/4 in sini buat belah untuk dimasukkan ke dalam sini ya, dalam lubang sini. Nah, itu baru nanti di dalamnya kasih ini juga. Nah, ini juga baru dilem jadi kuat ya, jadi kuat dan rapat. Nah, ini untuk lubang buangannya ini gini ya. Ini kan mata bornya nih saya paling gede segini. Jadi kalau untuk bikin segini harus dipaksa dengan dipanasin ya. Agak dipaksa gitu. Nah, caranya gitu ya. Nanti nunggu sampai agak kering baru dilepas itu, karena kan lembek ya. Lembek ininya. Biar kenceng, nanti kenceng sekali ya. Nah, gitu caranya. Nah, kita lem dulu. Ini yang perlu rapat yang sebelah sini aja, kalau yang ini kan buangan nih di atas kolam. Nah, ini sudah jadi, tinggal ngisi batu-batu. Ini saja ya nih. Di bagian buangan ini saya kasih pipa 3/4 ini nih ya, biar rapat lagi. Barangkali kurang lemnya, nanti cor. Ini bisa dilepas ya saringan.
finishing ini ya. Jadi biar nah, modelnya seperti ini. Kita tinggal nyiapin tempatnya. Nah, para sahabat semua ya, ini sekarang sudah jadi alatnya jadi seperti ini. Ini dalamnya tapi belum diisi batu-batu ini ya. Tinggal ngisi batu-batu, nanti ini pompa masuk ke sini. Masuk, nah sininya ini untuk ngetes kalau tekanan filter itu sudah apa sih, udah mampet. Kalau udah mampet, ini dites alirannya gimana nih ke sini. Kalau sudah nggak lancar, nah maka ini kita tes ke sana. Kalau ternyata, nah ini kalau ke sininya jauh lebih besar dibanding yang dari sini, artinya filter udah mampet. Nah, para sahabat ya, ini sudah jadi filternya jadinya begini. Nah, ini lubang buangannya ditambahin. Soalnya nggak muat ya, terlalu kecil segini. Harus yang besar. Melimpah kalau nggak dibesarin. Nah, ini saringannya saya hanya menggunakan pecahan genteng ya. Saya pakai pecahan-pecahan genteng saja. Jadi tidak menggunakan kain dulu nih, baru pakai pecahan genteng. Nanti kalau ada yang kotoran-kotoran tertahan itu akan bisa dikeluarkan lewat sini ya, dibuang ke sini, dibuang. Nah ini kalau alirannya sudah pelan, ini berarti banyak kotoran yang tertahan di filter itu ya. Nah kita bisa namanya backflush ya. Backflush ini yang ini ditutup, kemudian yang ini buka. Nah gitu, itu backflush. Tetapi ini dibuka ya. Nanti kotorannya terbuang ke sini. Jadi lama-lama bersih dia, apa, gentengnya itu bersih. Atau ya kalau nggak mau pakai pompa, pakai pompanya matikan, disiram, bisa dibuang ke sini ya kotorannya. Nah sistemnya begitu. Nah, ini kalau sudah berat, ini aliran yang ke atas jauh lebih besar dibandingkan yang kalau dibuka ini. Kalau dibuka sini biasanya kayak gini. Kalau sudah kotor kecil, kalau masih bersih yang ini kecil. Nah, tetapi kalau sudah kotor yang ini besar, yang kesini yang ini kecil. Nah, kalau normal jalannya begini, jadi ke filter ya, kotoran-kotoran ke filter. Ini hasil saringannya bisa dilihat ya. Harus dibuang dulu yang sana. Airnya nggak ada kotorannya ya, nggak ada kotoran-kotoran yang melayang ya. Di sini berarti bersih. Nah kita lihat kalau di air kolam ya, di air kolam sini, lihat air kolamnya juga agak bersih sih, tapi kalau yang di sini air bolnya udah bersih sih, tapi nggak kelihatan kotorannya yang melayang. Nah aslinya, nah itu ada sedikit kotoran-kotoran yang melayang ya. Cuman ini airnya udah bersih sih. Tapi kalau yang di sini kotoran-kotorannya udah tertahan ya. Airnya nggak ada sama sekali kotoran yang melayang. Jadi kalau ada kotoran nanti tertahan di sini. Terus kita buang ke sana. Nah begitu sistemnya. Semoga ini berhasil dan kita tidak perlu lagi mencuci-cuci filter ya, jadi pakai filter kasar aja. Kalau dicuci-cuci nanti jatuh ke bawah, buang ke sini, dibuang ke sana.
nggak usah ngisi filter lagi. Nah, sekian saja, semoga bermanfaat.